Jadi haknya tetangga itu cara mazhab Hanafi sangat luar biasa. Sampai ketika tetangga nunut meletakkan belandar di atas dinding kita tidak boleh mencegahnya. Cara mazhab Hanafi. Berdasarkan hadis, la yamna'u ahadukum jarahu ayyado'a al-khosabata ala jidarihi. Hine niku rujuke nanti. Kalau jidarihi niku rujuke nangge akad, berarti seseorang tidak boleh mencegah tetangga meletakkan belandar di atas dinding. Nah, ini mazhabnya Hanafi. Tapi cara mazhab Imam Syafi'i di maknani kata ayat doa jarahu, ayat doa khosabatan ala jidarihi, hine niku pada jar, bukan pada ahad, yang berarti kita tidak boleh mencegah seseorang yang menasarufkan hartanya sendiri, meletakkan belandar di atas dindingnya sendiri, yang berarti kalau meletakkan di dinding kita boleh menolak. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena urusan bondo niku asline haram. Bisa halal kalau ada dalil dan bukti yang menghalalkan. Lah dalil dan bukti yang menghalalkan itu di antaranya hadis niku mang. Lah Imam Syafi'i gak iso nek ora aku bukti yang melarangnya ngene ku dawuhe Allah, hadis Kanjeng Nabi, la yaqilu malum ri'in illa bi nafsin. Hartanya seseorang itu kalau tidak legowo, yakni tidak bi nafsin, enggak halal. Yang berarti kalau kita tidak boleh mencegah yang sebenarnya dalam hati merengut, ini tidak tibinaf, tidak tibinafsin. Lho niku tetangga yang sangat kuat. Lah tetangga seperti ini tidak dibedakan antara sama agamanya atau dia kerabat atau bukan kerabat. Lah malah justru kalau dia sama agamanya punya hak. Kalau punya agama sama agamanya dan kerabat punya hak 3. 1 sebagai tetangga harus kita perlakukan seperti tadi. Kedua, sebagai keluarga kita wajib silaturahim karena zil korobah. Ketiga, harus kita menghormati karena saudara sesama agama. Ini ku al muslim akhul muslim, dulure wong Islam. Wis. Lah dari kuatnya tetangga yang semacam ini, coro Abu Hanifah koyok ngoten haknya haknya tetangga yang wajib kita penuhi, walaupun toh dae ora melo apa-apa tetap harus kita perhatikan. Kedua, aku krono hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, harus memuliakan tetangga. Dalam hadis ini tidak menentukan, tidak menjelaskan apakah tetangga sama agama, apakah tetangga sama kerabat, atau tetangga yang sama di dalam agama. Ternyata tidak. Makanya walaupun tidak sama di dalam agama, masih harus menghormati kepada tetangga. Dan kalau di situ wajib menghormati, di antaranya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarah.
orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir tidak boleh menyakiti tetangga. Nah, dalam hal tidak boleh menyakiti atau mengakibatkan dia sakit, dengan seseorang boleh menasarufkan hartanya sendiri selama tidak mengganggu kepada orang lain. Ini ada dua arahan yang berbeda. Kalau kita mengikuti layam nuahadukum ayat doa rojarahu ayat doa khosabatan ala jidari, diartikan kepada tetangga, yang berarti kita tidak boleh menyakiti. Aku kembalikan kepada aku akad, berarti kita tidak boleh mencegah orang lain untuk berekspresi, untuk menasarufkan hartanya sendiri. Sehingga ada rumusan, seseorang yang memiliki barang yang miliknya barang sendiri diperbolehkan untuk menasarufkan apapun, walaupun orang lain merasa risih, selama di situ masih wajar, dalam arti coro akal ngoten niku masih ditoleransi. Nah, contoh nih, seperti ketika mantu ada resepsi atau ada Lailatul Ijtimai, sehingga pakai toa, pakai sound system yang tetangga merasa terganggu. Karena ini coro adate masih ditoleransi, mongko kita tidak boleh mencegah orang itu menggunakannya. Nah, lek delok sangka niki, orang yang punya motor, orang yang punya toa boleh menggunakannya dengan sesuka-sukanya, dengan catatan tidak mengganggu lain orang. Terganggu karena merasa terganggu dhewe gak masalah, pokok yang penting tidak mengganggu. Lek mengganggu hukumnya haram, karena dawuhe Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jaroh. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada akhir, jangan sekali-kali menyakiti pada tetangga. Lalek sorok ini, walaupun toh barang kita tasarufkan sendiri, kalau mengganggu lain orang, hukumnya haram. Nah, tapi dengan catatan layuk tamalu adatan. Kalau demikian, kita mengeraskan suara yang mengganggu kepada tetangga dengan gangguan yang tidak bisa ditoleransi, niki hukume haram. Masih banterno lek ditoleransi karo hanya karena kasus insidentil seperti dalam. Nah, kasus insidentil niku seperti dalam kasus onok manten, kasus mantu punya resepsi, ini kan hanya sebentar dan itu dimaklumi. Tapi kalau sudah keras-kerasan sound system dengan menggunakan karikatur apa niku jenenge miniatur keras-kerasan, haram itu karena jelas yu'zi jaroh. Bahkan dalam Fathul Mu'in disebutkan,
di mana hari Jumat kita disunatkan untuk baca sholawat, hari Jumat disunatkan untuk baca surat Kahfi. Ketika di situ kita baca di dalam masjid yang sehingga mengganggu kepada orang sholat, mengganggu kepada orang tidur, hukumnya haram. Tapi Imam Nawawi memutlakkan makruh baik mengganggu orang yang di dalam atau di luar. Maka dengan hamlunya atau dengan itlaknya Imam Nawawi, para ulama mutaakhirin menginterpretasikan dawuhnya Imam Nawawi yang makruh itu ketika khawatir mengganggu. Kalau sudah jelas mengganggu, hukume haram. Maca Quran iku lho haram. Ngoten lho. Wes. Bukan masalah azan, bukan apa. Maca Quran mohon haram nek ganggu. Mergo sesuatu yang bagus itu akan menjadi bagus ketika dilakukan dengan cara yang bagus, pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Walaupun barangnya itu bagus, penyampaiannya tidak bagus, akhirnya menjadi jelek. Sampean maca Quran yang semestinya baik, tempatnya baik, waktunya baik, tapi mocone ndak karu-karuan, gak cocok dengan tajwidnya, iku yo malih ndak bagus. Misalnya maca nun diwaca nan, ngene. Asako dan seterusnya. Nah, niku gak bagus. Atau baca cara penyampaiannya bagus dalam waktu yang tidak tepat, dibaca di tengah malam yang mengganggu orang tidur. Jadi orang tidur bagaimana? Orang yang biasanya waktunya tidur. Kalau tidak biasa waktunya tidur, yo gak masalah. Waktunya tidur berarti tengah mal, yo jam 9 malam atau jam 10 malam. Ngoten. Wis. Kalau aku pada waktu layuh tamalu adatan itu berarti dalam adatnya tidak ditoleransi di tengah malam. Demikian pula Quran dibaca dengan baik, waktunya tepat tapi tempatnya enggak tepat. Maca Quran bawanter enak tapi ndek WC yo elek malian. Kenapa? Karena tempatnya enggak tepat. Mulane barangnya baik, penyampaiannya baik, tempatnya baik, yakni tepat, waktunya juga tepat. Makanya karena ini hukum sosial, hubungan satu dengan yang lain di dalam masalah urusan ganggu dan mengganggu, maka pemerintah berhak atau wajib untuk mentertibkan. Memang wilayahnya pemerintah di dalam pengaturannya. Tapi sayang seribu sayang, zaman yang sangat terbuka, siapapun bisa berkomentar, baik bisa ngaji atau tidak bisa ngaji, baik akhlaknya baik atau akhlaknya tidak. Wis ono berkomentar Menteri Agama ngono ae, ngatur ngono ae, bengok-bengok ndak karu-karuan. Apalagi menarasikan bahwa Menteri Agama menyamakan azan dengan anjing. Enggak ada bahasa semacam itu. Ini gini. Nah, niki dalam kondisi atau waktu yang zaman yang akhir semacam ini, yaitu zaman yang orang selalu meneliti kesalahan orang lain. Nah, padahal Allah Ta'ala mengatakan wala tajassasu wala tayasu. Jangan sekali-kali meneliti-neliti kesalahannya orang lain, wala tayasu mirokila, dan jangan putus asa rahmatnya Allah. Berarti tajassus hukumnya haram.
Dan ketika tahu tentang kesalahan terus kita mencemarkan kesalahan niku nggih hukume haram. Krana Kanjeng Nabi dawuhaken man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta yuzniba bimisri. Orang yang mencemarkan saudaranya karena dosa, dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa sesamanya. Tapi kewajiban kita adalah untuk satrun, untuk menutupi. Man satara uyuba akhihi fid dunya satarallahu uyubahu yaumal kiamah. Siapa yang menutupi kesalahan orang lain di dunia, maka akan ditutupi kesalahannya oleh Allah di akhirat. Orang malah disebarkan. Dia berpedoman kulil haqqa walau kana murad. Itu keliru. Kulil haqqa walau kana murad itu kalau memang itu hakikat walaupun merugikan kepada kamu harus kau sampaikan. Jangan terus masalah perkara orang lain walaupun aku kesalahan orang lain ini disampaikan, haram itu. Dibalik niki ya wis memang zamannya sudah seperti ini, ngoten lho. Zamannya apa ya zaman terbuka. Masya Allah. Dan itu juga malah kita bisa mengetahui zaman sekarang ini ternyata tasawuf sangat minim untuk dimiliki oleh seseorang, oleh masyarakat. Kur fikih sing urusane ilmu dunya, ilmune wong sing ora wedi karo pangeran tok. Bahaya semacam niki.